Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil modul ajar yang kami buat. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Fitra sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yang akan membahas modul ajar, Sapi sebagai pemateri kedua yang akan membahas pemetaan rancangan pembelajaran, Ainun Fadila sebagai pemateri ketiga yang akan membahas bahan ajar. Baik, langsung saja modul ajar yang kami buat. Modul ajar bahasa Inggris PASE E tahun 2025 sampai 2026 disusun oleh Fitra, Ainun Fadila, Sapi. Adapun informasi umum, mata pelajaran bahasa Inggris, materi recount text, submateri personal recount text, kelas 10 semua jurusan, alokasi waktu 2 CP atau 2 kali 45 menit. Capaian pembelajaran, peserta didik menulis teks recount melalui aktivitas yang dipandu, menunjukkan kesadaran peserta didik terhadap tujuan dan target pembaca. Mereka menyampaikan ide menggunakan kosakata dan kata kerja umum dalam tulisannya. Mereka menyajikan informasi menggunakan mode presentasi untuk menyesuaikan dengan pembaca atau pemirsa dan untuk mencapai tujuan. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu merancang teks personal recount pendek sesuai dengan kejuruan mereka dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaannya dengan menggunakan media storyboard serta mempresentasikannya. Profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan mandiri. Media pembelajaran, gawai LCD, laptop, storyboard, LKPD. Target peserta didik, heterogen atau diferensiasi, low level, moderate level, high level. Metode pembelajaran, role play, pendekatan kolaboratif. Pemahaman bermakna, peserta didik memahami bahwa teks recount digunakan untuk menceritakan kembali pengalaman masa lalu secara runtut. Mereka menyadari bahwa menulis pengalaman pribadi bukan hanya latihan bahasa tetapi juga cara berbagi cerita, perasaan, dan pelajaran hidup dengan orang lain. Melalui kegiatan ini mereka mengembangkan keterampilan menulis, berpikir kritis, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif. Pertanyaan pemantik, have you ever experienced an unforgettable event? What were your feelings when you experienced the event? Kegiatan pembelajaran, pendahuluan 20 menit, kegiatan inti 50 menit, penutup 20 menit. Asesmen ada 2, formatif, kerjasama kelompok individu dan diskusi, sumatif, produk, dan tes evaluasi. Rubrik penilaian formatif, diskusi kelas. Guru dapat memberikan pertanyaan atau meminta siswa untuk berbagi ide selama pembelajaran berlangsung. Presentasi, siswa dapat diminta untuk mempresentasikan hasil kerja mereka atau memberikan penjelasan tentang topik yang sedang dipelajari. Rubrik penilaian sumatif seperti yang ada di gambar. Refleksi guru ada 3. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai? Yang kedua, apakah media dan metode pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dan efektif? Nah, yang ketiga, bagaimana saya mengatasi kesulitan siswa dalam memahami struktur dan unsur kebahasaan recount text. Nah, refleksi peserta didik ada 3. Yang pertama, apakah saya memahami cara menyusun recount text dengan baik? Yang kedua, apakah kesulitan yang saya alami selama pembelajaran hari ini? Yang ketiga, apa hal baru yang saya pelajari hari ini? Adapun LKPD-nya seperti yang ada di gambar. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, pemateri kedua akan membahas pemetaan rancangan pembelajaran.
Oke, thank you to moderator. Perkenalkan, nama saya Sapi sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang pemetaan rancangan pembelajaran. Jadi, pemetaan rancangan pembelajaran dari kelompok kami yaitu untuk kelas 10 semua jurusan, mata pelajaran bahasa Inggris, topik rekonteks. Adapun capaian pembelajarannya, tujuan pembelajaran, dan asesmennya yaitu asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran untuk memantau keterlibatan dan perkembangan peserta didik, meliputi yang pertama, kerja sama kelompok dinilai dari partisipasi dalam diskusi dan pembagian tugas. Yang kedua, kegiatan individu dinilai dari kontribusi masing-masing peserta didik dalam penulisan rekonteks. Yang ketiga, diskusi kelas dinilai dari pemahaman materi yang ditunjukkan saat interaksi. Dan untuk asesmen sumatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran untuk menilai penguasaan peserta didik terhadap capaian pembelajaran yang meliputi yang pertama, produk teks personal recon. Teks ditulis berdasarkan storyboard, memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Dan tes evaluasi menentukan struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks recon yang diberikan. Adapun kegiatan pembelajaran, untuk pendekatan atau model pembelajaran yaitu role play dan pendekatan kolaboratif. Dan media pembelajaran, gawai, LCD, laptop, storyboard, dan LKPD. Selanjutnya, skenario pembelajaran termasuk materi ajar. Yang pertama, pendahuluan 20 menit. Guru menyapa peserta didik dengan mengucap salam 2 menit, berdoa bersama 2 menit. Guru mengecek kehadiran dengan menyebut nama peserta didik 3 menit. Guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas 3 menit. Guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas dengan melakukan ice breaking bersama 2 menit. Peserta didik melakukan kegiatan literasi 3 menit. Apersepi atau mengingatkan materi sebelumnya dengan memberikan pertanyaan pemantik 3 menit, dan motivasi untuk menyampaikan manfaat materi dan tujuan pembelajaran 2 menit. Yang kedua, kegiatan inti 50 menit. Guru membagi peserta didik menjadi 4-5 kelompok dan menyampaikan tujuannya. Guru membuat aturan atau kesepakatan kelas selama belajar berkelompok, kemudian setiap kelompok akan menempelkan hasil kesepakatannya 5 menit. Guru menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota terlibat aktif 5 menit. Guru membagikan LKPD kepada peserta didik dan mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok agar dapat mengisi lembar kerja dengan baik 5 menit. Peserta didik mengamati PowerPoint yang ditampilkan oleh guru dari video YouTube, dan guru menjelaskan sedikit materi terkait struktur dan unsur kebahasaan teks recon 10 menit. Guru membagikan storyboard dengan tema yang berbeda pada setiap kelompok dan menyampaikan langkah-langkah kegiatan selanjutnya 5 menit. Guru menginstruksikan peserta didik membuat personal rekonteks pendek secara berkelompok. Peserta didik berdiskusi merancang teks personal recon pendek berdasarkan storyboard yang telah dibagikan dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaannya 8 menit. Guru membimbing peserta didik dengan memberikan penjelasan jika ada pertanyaan atau hal yang kurang dipahami oleh peserta didik saat merancang atau membuat personal rekonteks pendek 5 menit. Guru memantau kegiatan peserta didik dan melakukan penilaian 2 menit, dan setiap
kelompok akan mempresentasikan hasil dari merancang teks recount yang telah dibuat di depan kelas 5 menit. Dan selanjutnya yang terakhir penutup 20 menit. Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan 5 menit. Guru membuat refleksi dengan bertanya kepada peserta didik bagaimana pembelajaran hari ini 10 menit dan berdoa sebelum pulang 5 menit. Dan selanjutnya ini materi ajar kami untuk grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahan ajar yang telah kami buat berdasarkan modul. Nah, untuk langkah pembelajaran pertama yaitu seperti teman-teman bisa lihat di slide, materi kita hari ini yaitu tentang personal recontext. Jadi dan ini untuk siswa kelas 10 semua jurusan. Nah, langkah pertama sebelum memulai pembelajaran tentunya setelah guru menyapa dan melakukan absensi di kelas yaitu adalah dengan berdoa bersama yang bisa dipimpin oleh guru maupun ketua kelas. Nah, selanjutnya agar situasi kelas lebih kondusif dan siswa menjadi lebih fokus selama di kelas, akan kami menyiapkan ice breaking sederhana, yaitu dengan cara ikuti kata-kata saya. Nah, maksud dari ice breaking ini adalah guru akan memberikan arahan atau perintah yang dimana arahan atau perintah ini tidak sesuai dengan gerakan yang diperlihatkan oleh guru. Misalnya, guru mengatakan pegang hidung, tapi guru memegang mulut. Nah, itu adalah untuk mengecoh fokus siswa. Nah, dari ice breaking ini, siswa bisa menjadi lebih fokus dan lebih siap untuk belajar. Nah, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan literasi. Nah, kegiatan ini kami sudah menyiapkan teks bacaan sederhana yang sesuai dengan materi yang ada pada modul, yaitu tentang personal recontext. Nah, setelah membaca, siswa dapat memberikan pengalaman serupa dengan menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru sesuai dengan yang ada pada slide. Seperti, have you ever experienced an unforgettable event? Seperti itu. Nah, setelah pertanyaan pemantik tadi, selanjutnya guru akan menyampaikan tujuan atau goals dari materi pada kesempatan ini, yaitu ada kemampuan menulis dan kemampuan storytelling atau menceritakan kembali pengalaman yang mereka rasakan melalui recontext atau lebih spesifiknya personal recontext. Nah, selanjutnya masuk ke materi inti yaitu personal recontext. Guru akan memutarkan video sebanyak 2 kali agar siswa lebih paham dengan materi yang akan diajarkan pada sesuai dengan modul. Nah, jadi teman-teman bisa melihat videonya seperti berikut. Di bagian ini, kita akan mempelajari cara menyusun recount. Nah, setelah pemutaran video penjelasan mengenai materi pada modul ini, guru dapat membagi siswa menjadi 4 kelompok, lalu setiap kelompok akan diberikan storyboard yang berbeda-beda. Dan kemudian, siswa akan diminta untuk berdiskusi untuk menyusun recontext berdasarkan dengan storyboard yang telah dibagikan. Nah, next kegiatan selanjutnya yaitu present your group work. Nah, di mana
Setelah berdiskusi untuk menyusun recount teks berdasarkan storyboard yang dibagikan, siswa kemudian diminta untuk mempresentasikan atau menceritakan recount teks yang sudah mereka buat sesuai dengan storyboard yang dibagikan oleh guru. Kemudian setelah siswa mempresentasikan materinya berdasarkan grup, maka sebelum kelas berakhir akan ada sesi refleksi di mana guru akan bertanya kepada siswa mengenai apakah ada kesulitan tentang pelajaran hari ini dan apa yang membuat mereka, misal jika ada kesulitan, apa yang sulit bagi mereka pelajari di materi kali ini. Dan terakhir adalah kesimpulan, di mana siswa akan diminta 1 atau 2 orang untuk menyimpulkan materi yang dipelajari berdasarkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang ada pada modul. Okay, I think that's enough from my presentation tentang bahan ajar yang telah kami buat berdasarkan modul personal dengan materi personal recount text. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and I return back to the moderator. Thank you.